Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7, anggota kelompok 7 yaitu adalah 1 Abdulindo, 2 Kulias Putra yaitu teman saya sendiri, dan sahabat saya yaitu Nauba Afarela. Kami di sini mau menjelaskan mengenai saluran aliran terbuka. Langsung aja ke materinya. Jenis saluran terbuka meliputi semua alur air yang terdapat. Saluran terbuka adalah saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas. Menurut asalnya itu dibagi menjadi 2, yaitu saluran alami dan yang kedua itu adalah saluran buatan manusia. Jadi saluran alam itu terbuat karena ya mungkin dari alamnya, secara alamiah, mungkin dari bencana alam dan sebagainya. Dan yang kedua itu saluran buatan manusia, yaitu ya sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri, yaitu contoh mengaliri sawah, mengaliri kebun dan sebagainya. Yaitu ini ada ciri-ciri dari kedua saluran tadi, yaitu ada yang pertama itu saluran alam. Ciri-cirinya adalah yang pertama adalah geometri saluran tidak teratur. Yang kedua material saluran bervariasi, kekasaran berubah-ubah. Yang ketiga lebih sulit memperoleh hasil yang akurat dibandingkan dengan analisis aliran saluran buatan. Yang keempat perlu pembatasan masalah, bila tidak analisis menjadi lebih kompleks, contohnya kayak erosi dan sedimen. Yang terakhir yaitu secara alamiah di bumi, mulai anak selokan, kemudian di selokan kecil di pegunungan, selokan kecil di kali, sungai kecil dan sungai besar sampai ke muara sungai. Langsung ke ciri-ciri saluran buatan manusia. Yang pertama dibuat oleh manusia. Yang kedua contohnya yaitu adalah saluran irigasi, kanal, saluran pelimpah, kali, selokan, gorong-gorong dan sebagainya. Yang ketiga umumnya memiliki geometri saluran yang tetap, tidak menyempit ataupun melebar. Yang keempat dibangun menggunakan beton, semen, besi. Yang kelima memiliki kekasaran yang dapat ditentukan. Dan yang terakhir adalah analisis saluran yang telah ditentukan memberikan hasil yang relatif akurat. Selanjutnya yaitu adalah klasifikasi saluran terbuka berdasarkan konsistensi bentuk, penampang dan kemiringan dasar. Yaitu adalah ada dua klasifikasi, yaitu adalah yang pertama saluran prismatik dan yang kedua adalah saluran non prismatik. Keduanya ini memiliki bentuk penampang yang melintang, tapi yang bikin berbeda adalah kemiringannya. Kalau kemiringan dari saluran prismatik itu kemiring dasarnya tetap, kalau saluran non prismatik kemiringan dasarnya itu berubah-ubah, contohnya sungai. Selanjutnya itu adalah klasifikasi saluran terbuka berdasarkan geometri penampang melintang. Di sini ada 7 jenis, yaitu ada yang pertama adalah saluran berpenampang segi 4, yang kedua saluran berpenampang trapesium, yang ketiga saluran berpenampang segitiga, yang keempat saluran berpenampang lingkaran, yang kelima saluran berpenampang parabola, yang keenam saluran berpenampang segi 4 dengan ujung dibulatkan, diberi filet berjari-jari tertentu. Yang ketujuh saluran berpenampang segitiga dengan ujung dibulatkan, diberi filet berjari-jari tertentu. Nah, ini ada contoh-contoh dari saluran buatan manusia, yaitu ada kanal, ada dalang, ada got miring, ada terjunan, ada gorong-gorong, ada terowongan air terbuka. Selanjutnya ke materi selanjutnya itu adalah geometri saluran. Geometri, apa sih itu geometri? Geometri adalah salah satu ilmu cabang matematika yang mempelajari menghitung garis lurus, kemudian sudut, kemudian bidang ruang, kemudian bidang bangun. Nah, dari unsur-unsur geometrik adalah sifat-sifat suatu penampang saluran yang dapat diuraikan
seluruhnya berdasarkan geometri penampang dan kedalaman aliran. Yang pertama adalah kedalaman aliran D atau depth of flow, yaitu adalah jarak vertikal titik terendah dasar saluran hingga permukaan air. Yang kedua, kedalaman penampang aliran D atau depth of flow section, yaitu adalah kedalaman penampang aliran tegak lurus arah aliran atau tinggi penampang saluran yang diliputi air. Yang ketiga, dataran atau stage, elevasi atau jarak vertikal dari permukaan bebas di atas suatu bidang bersamaan. Yang keempat adalah lebar puncak T atau top width, lebar penampang saluran pada permukaan bebas. Yang kelima adalah luas basah A atau water area, luas penampang melintang aliran yang tegak lurus arah aliran. Yang keenam adalah lebar dasar B atau bed width, luas penampang melintang bagian bawah. Ada kemiringan dinding M atau slide slope, angka penyebut pada perbandingan antara sisi horizontal terhadap vertikal. Kemudian ada keliling basah P atau weighted perimeter, adalah panjang garis perpotongan dari permukaan basah saluran dengan bidang penampang melintang yang tegak lurus arah aliran. Kemudian ada jari-jari hidraulik atau R. Hidraulik radius adalah rasio luas basah dengan keliling basah, atau R sama dengan luas penampang dibagi dengan keliling basah P. Selanjutnya ada kedalaman hidraulik D. Hydraulic depth adalah rasio luas basah dengan lebar puncak, atau D sama dengan luas penampang dibagi dengan lebar puncak. Selanjutnya adalah faktor penampang section factor. Untuk perhitungan aliran kritis Z adalah hasil perkalian luas basah dan akar ke dalam hidraulik, atau Z sama dengan A dikalikan akar D itu sama dengan A dikalikan akar A dibagi dengan T. Selanjutnya adalah faktor penampang. Untuk perhitungan aliran seragam AR pangkat 2/3 adalah hasil perkalian luas basah dan akar pangkat 2/3 dari jari-jari hidraulik. Ini adalah rumus-rumusnya, mulai dari penampang persegi panjang, trapesium, segitiga, lingkaran, parabola, persegi panjang yang dibulatkan, ada segitiga dasar yang dibulatkan. Ini ada luas penampang, ada keliling basah, ada jari-jari hidrolis, ada lebar puncak, ada kedalaman hidrolis, dan faktor penampang. Di sini ada rumusnya semua. Selanjutnya kita bahas mengenai materi distribusi kecepatan pada penampang saluran. Dengan adanya suatu permukaan bebas dan gesekan di sepanjang dinding saluran, maka kecepatan dalam saluran tidak terbagi merata dalam penampang saluran. Kecepatan maksimum dalam saluran biasanya terjadi di bawah permukaan bebas sedalam 0,05 sampai 0,25 kali kedalamannya. Makin dekat ke tepi berarti makin dalam dan mencapai maksimum. Gambar di bawah ini menggambarkan pola umum distribusi kecepatan pada berbagai penampang vertikal dan horizontal untuk saluran berpenampang persegi panjang dan kurvan kecepatan yang sama pada penampang melintangnya. Sini gambarnya ya sesuai. Semakin ke tepi semakin cepat arus aliran tersebut. Kemudian distribusi kecepatan pada penampang saluran juga tergantung pada faktor bentuk penampang yang tak lazim, kekasaran saluran, dan adanya tekukan pada arus yang lebar, deras, dan dangkal, atau saluran yang sangat licin. Kecepatan maksimum sering terjadi di permukaan bebas. Kekasaran saluran dalam menyebabkan pertambahan kelengkungan kurva distribusi kecepatan vertikal. Pada tikungan, kecepatan meningkat bagian cembung menimbulkan gaya sentrifugal pada aliran. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi kecepatan antara lain adalah: yang pertama yaitu ada bentuk saluran, yang kedua ada kekasaran dinding saluran, yang ketiga ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah dari kelompok 7. Sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal dari kelompok 7. Ya, langsung saja saya akan katakan soalnya dan menjelaskan jawabannya. Sini nomor 1, saluran segi 4 dengan lebar 5 meter dalam 6 aliran 1,5 meter mempunyai kemiringan dasar 6,005. Yang ditanya hitung debit aliran apabila koefisien Cc adalah 40. Nah, saluran segi 4 di sini yang ditanyakan adalah debit aliran. Kemudian diketahui di atas dapat diketahui lebar dasar aliran, yaitu yang disimbolkan dengan B sebesar 5 meter. Kemudian kedalaman air. Nah, ini kedalaman air dalam saluran segi 4 yaitu 1,5 meter. Dan kemiringan dasar yang disimbolkan dengan L yang berjumlah 0,005. Kemudian koefisien Cc-nya dimana C yaitu 40. Langsung saja ada jawaban. Sebelum kita mencari debit aliran Q, nah, kita harus mencari luas menambang aliran dulu. Di sini luas menambangnya segi 4, maka rumusnya adalah luas menambang air B dikali dengan H, yaitu lebar dasar aliran dikali dengan kedalaman air, yaitu 5 kali 1,5 sama dengan nya yaitu 7,5 meter persegi. Kemudian kita mencari keliling dari saluran segi 4 di atas, yaitu dengan rumus B ditambah 2 kali H, itu 5 ditambah 2 dikali 1,5 hasilnya 8 meter. Dan setelah menghitung keliling basah di saluran segi 4, kita harus menghitung jari-jari hidrolis yang disimbolkan dengan L. Nah, dengan rumus A per B. A berarti A per B yaitu 7,5 per 8 sama dengan 0,9375 meter. Dan kita mencari kecepatan aliran B sama dengan rumusnya yaitu C kali akar L dikali L. Nah, koefisien J-nya kan 40. Nah, langsung akarnya N-nya hasilnya ini dan dikalikan dengan L 0,005, hasilnya 0,866 meter per second. Nah, rumus-rumus di atas ini, rumus-rumus luas menambang aliran, keliling basah, jari-jari hidrolis, kecepatan aliran ini ada di materi kelompok saya, ada di tabel. Bagaimana kalau luas saluran segi 4, yaitu menggunakan luas menambang yang ini. Kemudian nanti ada luas menambangnya berprofesi gimana, dan semuanya rumusnya ada di tabel. Nah, setelah kita mengetahui semua ini, semua sudah itu, kita langsung menghitung debit aliran, yaitu debit aliran rumusnya A dikali B. A itu hasil ini luas tambang aliran dikali dengan kecepatan aliran. Nah, kita masuk saja, hanya 7,5 terus B nya 0,866, kita kalikan hasilnya ketemu dengan 6,495 meter kubik per second. Kemudian soal yang kedua yaitu saluran trapesium dengan lebar dasar 0,5 meter, kemiringan debit 1 kali 1, kedalaman aliran 1,5 meter. Apabila koefisien Cc nya 50 dan kemiringan dasar saluran 0,001, maka hitunglah debit aliran. Di sini juga yang ditanyakan adalah debit aliran berarti. Kemudian diketahui lebar dasar dari saluran trapesium yaitu 5 meter, kedalaman aliran H yaitu 1,5 meter, kemiringan debitnya
hasilnya yaitu 1, koefisiennya 50, kemudian dasar salurannya 0,01. Dan langsung dilakukan. Nah, seperti soal yang pertama kita harus mencari luas penampang. Jadi urutannya yaitu mencari luas penampang aliran, biasa ciri-ciri garis kecepatan aliran, baru kita mencari kecepatan aliran air. Nah, untuk luas penampang alirannya, berhubung di sini salurannya trapesium, maka rumusnya adalah V ditambah L kali H dan kurung kali H. Kita masuk aja. P itu 5 kali ditambah 1 kali 1,5 dan kurung 1 kali 1,5, hasilnya yaitu 9,75 meter persegi. Dan kita mencari keliling basah. Oke, rumusnya semua rumus di sini ada di tabel. Rumusnya yaitu V ditambah 2 dikali H akar 1 ditambah M kuadrat. Kita masukkan langsung. V 5 ditambah 2 dikali H-nya 1,5 kemudian akar 1 ditambah M-nya 1 kali kuadrat. Langsung kita jumlah, hasilnya yaitu 9,4 meter. Kemudian mencari ciri-ciri geodis, yaitu rumusnya dengan A per B. Hanya berapa? Hanya yaitu hasilnya 9,75 per B, 9,28. Kita jumlah bagi hasilnya 1,5 meter. Dan kita mencari kecepatan aliran. Nah, hasilnya B. Nah, rumus V dikali akar dari R kali L. T-nya koefisien C-nya 50 dan dikali akar R-nya 1,5 kali L, L-nya yaitu 0,001. Hasilnya yaitu 5,06 meter per second. Nah, ketika sudah diketahui semuanya, langsung kita menghitung debit aliran saluran trapesium tersebut. Rumusnya yaitu A kali V. Hanya berapa hasilnya? 9,75 dikali V-nya yaitu 5,06 kalian hasilnya 49,35 meter kubik per second. Ya, terima kasih. Sekian atas presentasi latihan soalnya. Bila ada penjelasan yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.